Halo, perkenalkan nama saya Ivan Enrico Goni dengan NIM 19081103044, jurusan Ilmu Pemerintahan semester 2 kelas Pemerintahan Genap. Mata kuliah yang berhubungan dengan materi yang akan saya paparkan pada saat ini adalah mata kuliah Filsafat Ilmu Pemerintahan. Dan materi akan saya paparkan pada saat ini yaitu ilmu pemerintahan dalam landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ilmu pemerintahan dalam landasan ontologi. Landasan ontologi sendiri merupakan wujud hakiki dan objek yang diamati, dikaji dan ditelaah oleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Landasan ontologi akan menjawab objek apakah yang ditelaah oleh ilmu. Landasan ontologi juga akan menjawab bagaimana wujud hakiki dan objek, bagaimana hubungan antara objek dan daya nalar manusia yang membuahkan pengetahuan tersebut. Ilmu pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pemerintahan, namun berbeda dari objek formanya. Sedangkan objek materialnya sama, yaitu negara atau pemerintah. Objek ilmu pengetahuan menurut ilmu kencana sendiri merupakan sesuatu yang menjadi topik pembicaraan, sehingga objek ini menjadi sesuatu yang dapat ditelaah, dipelajari, dan dibahas. Objek material dari satu ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya dapat sama karena objek material ini bersifat umum dan membahas topik persoalan itu secara global atau subjek matter. Sedangkan objek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian atau focus of interest suatu disiplin ilmu pengetahuan. Ilmu pemerintahan lahir dan berkembang di Belanda pada awal abad ke-20 dengan nama Bestuurswetenschap, artinya sama dengan ilmu pemerintahan, dan Bestuurskunde, artinya sama dengan seni pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan itu suatu ilmu dan seni. Suatu ilmu, maka pemerintahan telah memenuhi syarat suatu ilmu. Yang pertama, memiliki objek kajian. Yang kedua, metodologi yang ilmiah. Yang ketiga, sistematis. Dan yang keempat, universal. Dikatakan sebagai suatu seni karena ada juga orang-orang dalam pemerintahan atau pimpinan pemerintahan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pemerintahan, namun dapat menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu seni. Berikut beberapa pengertian dari para ahli mengenai definisi pemerintahan yang sama secara objek materialnya, namun berbeda secara objek formanya. Ilmu pemerintahan dalam landasan epistemologi. Epistemologi artinya proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Mengkaji ilmu pemerintahan secara epistemologi dapat dilakukan melalui perkembangan ilmu pemerintahan itu sendiri. Suunraha memaparkan perkembangan dari ilmu pemerintahan itu sendiri, yaitu tahap pertama, gejala pemerintahan dibagi melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada saat itu, sehingga objek itu menjadi ruang lingkup dan dipelajari sebagai material atau bagian integral disiplin lain. Tahap yang kedua, gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada. Tahap yang ketiga, terbentuk kelompok pengetahuan yang dikonstruksi dari konsep-konsep sumbangan disiplin ilmu yang spesifik. Tahap yang keempat, lahirlah ilmu pemerintahan yang dikenal mandiri yang disebut sebagai Bestuurswetenschap. Pada tahap yang kelima, muncul kemampuan denominatif dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Pada tahap yang keenam, bagian ilmu yang mempelajari pemerintahan
Contohnya, misalnya sosiologi pemerintahan mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga ia dipandang sebagai sebuah disiplin sendiri yang kemudian membentuk ilmu pemerintahan generasi keempat atau Besturwissenschaft dengan pendekatan multidisiplin dan lintas disiplin. Pada tahap yang ketujuh, Besturwissenschaft itu jika berhasil menduduki posisi denominatif, bias balik menyoroti bidang-bidang yang dahulu dikaji oleh induknya. Van Yels mengemukakan pengkajian secara epistemologi terhadap ilmu pemerintahan adalah upaya yang perlu dilakukan dengan seksama dan kritik untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan jelas tentang keberadaan ilmu pengetahuan tersebut. Menurutnya, kelahiran ilmu pemerintahan di Indonesia lebih didasarkan pada minat dan objek penyelidikan atau field of study yang sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga dapat dikatakan kelahiran ilmu-ilmu politik, termasuk ilmu pemerintahan ini, sangat dipaksakan kehadirannya, sehubungan dengan perkembangan sosial politik yang cepat serta membutuhkan tenaga yang kompeten di bidang itu. Kemudian Van Yels mengemukakan perkembangan ilmu-ilmu politik dan pemerintahan di Indonesia dalam 3 periode berikut ini. Ilmu pemerintahan dalam landasan aksiologi. Landasan aksiologi ini adalah manfaat, guna, fungsi dari ilmu pengetahuan yang dimaksud. Landasan aksiologi ilmu pemerintahan berarti manfaat, guna, dan fungsi dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Ilmu pemerintahan yang merupakan ilmu pengetahuan memiliki guna teoritis dan guna praktis. Guna teoritis ini dari ilmu pemerintahan dengan mengkaji, mengembangkan, dan mempelajari ilmu pemerintahan untuk kepentingan pengembangan ilmu pemerintahan itu sendiri. Sedangkan guna praktis dari ilmu pemerintahan ini dengan mengkaji, mengembangkan, dan mempelajari ilmu pemerintahan untuk diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Tujuannya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat. Pembahasan materi mengenai ilmu pemerintahan dalam landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kiranya pembahasan materi ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.